Mengenal ritus Odo Kwaro di Desa Bubu Atagamu. Odo Kwaro secara harafiah terdiri dari dua kata, yakni Odo berarti tolak, buang, atau menghalau. Sedangkan Kwaro diartikan sebagai semua penyakit. Kata Kwaro sendiri dalam percakapan harian bahasa Lama Holot, khususnya di Desa Bubu Atagamu, juga diartikan sebagai flu atau ingus. Dengan demikian, Odo Kwaro berarti menolak, membuang, atau menghalau suatu sakit penyakit. Secara mikro dalam tradisi Lama Holot, khususnya di Desa Bubu Atagamu, Odo Kwaro adalah suatu ritus yang digunakan apabila terjadi malapetaka berupa sakit, penyakit yang berpotensi akan menular kepada ribu ratu atau masyarakat. Untuk itu, salah satu upaya mitigasi adanya sakit penyakit yang berpotensi menular pada masyarakat, maka para tua-tua adat akan membuat ritual Odo Kwaro dengan tujuan untuk menolak, membuang, menghalau adanya sakit penyakit yang berpotensi merugikan ribu ratu atau masyarakat dan merusak keharmonisan yang tercakup di dalamnya. Ritus Odo Kwaro terdiri atas dua jenis. Pertama, dalam konteks makro, terjadi sakit penyakit dalam skala global, nasional maupun lokal. Misalnya virus corona, flu babi, dan seterusnya. Kedua, dalam konteks mikro, ritus tersebut dilakukan pada saat musim panen jagung. Biasanya para tua-tua adat akan melaksanakan ritual Odo Kwaro dengan tujuan untuk mengusir krome atau tikus. Term teknis dalam ritual ini biasanya juga dikenal dengan istilah antar nenek ipeng kenuma. Masyarakat Desa Bubu Atagamu sengaja tidak menyebut kata krome dalam arti tegas dan menggantikannya dengan rumusan kalimat nenek ipeng kenuma. Karena mereka meyakini hewan tersebut merupakan penjelmaan dari nenek moyang. Apabila masyarakat mengucapkan kata krome atau tikus dalam arti tegas, maka pasokan makanan maupun pakaian yang disimpan dalam lumbung baik di lang uma atau rumah maupun di nidunaya atau pondok akan dimakan oleh krome atau tikus. Ritus Odo Kwaro sendiri berfungsi sebagai upaya mitigasi agar sakit, penyakit, atau wabah yang berpotensi terjadi tidak menghampiri ribu ratu atau masyarakat dan tidak mendapatkan kesusahan sebagai konsekuensi logis dari adanya sakit, penyakit, atau wabah yang bakal terjadi. Pemimpin ritus, yakni Tuan Tanah, dalam hal ini Kabila Koto atau kepala adat, bekerja sama dengan Kabila Iku didampingi kelaki pegawai dan Brino Bereta. Untuk tahap pelaksanaan ritus Odo Kwaro, dahulu kala sebelum teknologi masuk ke desa ini, para Brino Bereta atau pelayan adat dalam jangka waktu 3 hari atau 1 minggu sebelum ritus ini dilaksanakan, telah mengumumkan jadwal pelaksanaan ritus tersebut kepada para ribu ratu atau masyarakat. Namun saat ini, seiring perkembangan zaman, para Brino Bereta atau pelayan adat terkadang menyampaikan kepada salah seorang aparat kepala desa untuk diumumkan melalui corong desa. Sesudah pengumuman jadwal pelaksanaan ritus tersebut disampaikan, maka para ribu ratu atau masyarakat harus menyiapkan kemua, anyaman yang menyerupai ketupat tetapi dalam ukuran kecil, dan tobilohon atau biji asam. Tobilohon atau biji asam disiapkan ribu ratu atau masyarakat sesuai jumlah yang ada pada anggota keluarga di dalam rumah masing-masing. Tobilohon atau biji asam sendiri dalam ritus ini diyakini sebagai representasi dari tubuh mange atau jiwa seorang individu. Tobilohon atau biji asam ini nantinya akan dimasukkan ke dalam kemua. Sehari sebelum proses pelaksanaan ritus Odo Kwaro berlangsung, para ribu ratu atau masyarakat, baik pria maupun wanita, mesti mendaki ke atas gunung untuk menginap di rumah adat. Sesampainya para ribu ratu atau masyarakat di rumah adat yang letaknya di atas gunung, mereka kemudian berpencar sembari tetap memegang kemua yang berisikan tobilohon atau biji asam yang dibawanya untuk diletakkan di dalam rumah adat masing-masing.
Sesudahnya para ribu ratu atau masyarakat akan menghabiskan waktunya semalaman untuk menjaga kemua atau anyaman ketupat kecil yang berisi biji asam atau tobiloho hingga ekanee leragere atau fajar menyongsong. Pada keesok harinya sekitar jam 7 pagi, sesudah mendengar instruksi dari kepala adat atau Kebelengkoto, ribu ratu atau masyarakat yang berkumpul di rumah adatnya masing-masing satu persatu akan mengambil kemua lalu mengumpulkannya menjadi satu. Pada saat yang sama, salah seorang utusan dari rumah adatnya masing-masing akan melakukan obang atau seruan adat. Sesudah selesai melakukan seruan adat, tiap-tiap ribu ratu atau masyarakat dari masing-masing suku akan berarak menuju perlataran Lango Kebelengkoto atau rumah kepala adat. Pada umumnya desain bangunannya jauh lebih besar dari rumah adat Kebeleng Ikung, rumah adat Puri Maran, atau rumah adat yang lain. Sesampainya ribu ratu atau masyarakat di pelataran Lango Kebelengkoto atau rumah kepala adat, para ribu ratu yang ketika itu membawa keboa yang dipegangnya lalu kemudian mengikatnya menjadi satu di awange atau ranting bambu yang sebelumnya sudah disediakan oleh anggota keluarga dari Lango Kebelengkoto. Sementara di saat yang bersamaan, Kebelengkoto, Kebeleng Iku, kelake pegawai, urutan kedua sesudah kepala adat, dan Vrino Vreta, pelayan adat, kemudian melakukan ritual bau keboko atau memberi makan dan minum kepada leluhur di dalam Lango Kebelengkoto atau kepala adat. Sesudah ritual bau keboko selesai dilaksanakan oleh para pemangku adat, mereka kemudian keluar dari Lango Kebelengkoto dan menyampaikan kepada salah seorang utusan yang ditunjuknya sebelumnya untuk melakukan obang atau seruan adat. Pipe mani, pana keluar, pana pi balik ruang, bau kembali, ya. Ini tidak yang bau. Beberapa menit sesudah melakukan obang atau seruan adat, mereka kemudian akan berarak menuju Priang Beta atau kampung pemukiman warga dengan tujuan mengantar keboa atau anyaman ketupat kecil tadi ke bibir pantai lalu melepas hingga terbawa arus lautan